Oke, jadi ini merupakan video lanjutan dari project aquaponik yang saya buat kemarin. Nah, jadi di sini saya akan memasang IoT atau Internet of Things pada aquaponik ini. Nah, itu merupakan ikan nila yang sudah saya tebar kemarin. Jadi ikannya masih aktif sekali, sangat aktif. Di sini juga ada ikannya juga di bawah sana. Nah, ini kosong karena kemarin sudah saya panen ya. Tadi kenapa botol-botolnya kosong? Karena kemarin kangkungnya sudah saya panen, jadi cukup enak dan juga renyah. Lihat di sana daun kangkungnya hijau-hijau ya, jadi nutrisinya cukup baik. Oke, di sini ada benih yang sudah saya semai. Umurnya kurang lebih 4 hari yang akan saya tanam lagi di aquaponik ini untuk mengisi ruang-ruang yang kosong tadi. Nah, di sini ada filter-filternya. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan lagi. Jadi air dari kolam ikan akan naik ke filter mekanik terlebih dahulu. Ini akan disaring. Nah, pada bagian bawah akan berputar. Kemudian kotorannya akan mengendap di bawah. Jadi akan ada beberapa tahap saringan. Yang terakhir ini ada genteng ya. Gentengnya sudah dipecahkan. Kemudian airnya akan mengalir ke filter biologis. Yang dalamnya berisikan biobol, paret, dan juga gunting-guntingan pipet yang setelah saya gunting. Kemudian filter biologis ini juga dilengkapi dengan oksigen ya, untuk menambah oksigen agar bakteri-bakteri baik dapat hidup. Nah, jadi itu ada selang. Di selang itu akan mengalir ke botol-botol tempat menanam tanamannya. Jadi dapat lihat sana airnya mengalir. Tanamannya cukup hijau. Jadi ini merupakan tanaman mint. Daunnya cukup hijau ya, jadi ini daunnya kurang saya potong. Mungkin nanti saya akan pecah lagi menjadi beberapa bagian untuk mengisi ruang-ruang yang kosong. Oke, nanti saya akan tanam itu, merupakan tanaman kangkung lagi. Nah, di sini ada tandon yang bersihkan pompa air. Pompa air yang mengalir dengan saya gunakan selang. Saya alirkan lagi ke itu bak ikan ya. Jadi apabila airnya kurang, maka alat ini otomatis menyala. Di sini saya sudah tanamkan itu ada node MCU atau microcontroller yang sudah dilengkapi dengan WiFi. Kemudian ada relay. Relay ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan pompa. Tapi nanti secara otomatis karena sudah saya tanamkan fuzzy logic memdani. Nah, variabelnya itu ada suhu air, parameternya ada suhu air dan juga ketinggian air. Jadi ketinggian dan suhu air ini mempengaruhi mati atau hidupnya pompa air yang ada di tandon. Jadi di sana ada sensor ultrasonik. Sudah saya bungkus menggunakan plastik agar tidak terciprat di air. Ini ada relay ya. Jadi akan mempengaruhi mati hidupnya pompanya. Oke, nanti air mengalir lagi ke sana. Apabila air pada kolam ikan kurang atau rendah, jadi nanti saya akan coloknya ke listrik. Jadi di sini powernya itu menggunakan power bank. Power dari Arduino itu, node MCU-nya menggunakan power bank. Sudah ada servo, nanti saya akan gunakan sebagai mechanical otomatis. Tapi sebelumnya saya akan sesuai dengan project saya, yaitu mengisi air ke kolam agar kolam tidak kering ya. Jadi bisa lihat di sini menggunakan aplikasi Blink. Suhunya itu 27,6 dan ketinggiannya 9,7. Seharusnya ini pompanya itu nyala ya.
suhunya 27,7an. Nah, kenapa nggak nyala? Karena tadi saya belum colokkan colokannya ke listrik. Ini bisa lihat di sini pompanya masih mati. Tapi menurut saya seharusnya ini menyala ya. Jadi ini seharusnya menyala. Nah, sini saya akan coba untuk colokannya ke listrik. Karena pompa tersebut memerlukan daya sekitar 220 volt ya. Daya listrik rumah tangga seperti biasa ya. Nah, bisa lihat di sana pompanya otomatis menyala ya. Airnya akan terisi sesuai dengan variabel yang sudah saya inputkan di coolingan. Jadi bisa lihat di sana suhunya 27 derajat, 27,7 derajat, dan ketinggian 9,5. Ketinggian ini akan semakin berkurang karena ketinggian ini merupakan jarak antara sensor ultrasonik dengan permukaan air. Oke, ini bisa lihat di sana jaraknya semakin berkurang karena airnya sudah terisi ya. Air dari tendon sudah pindah ke bak ikan. Jadi air pada bak ikan semakin naik. Permukaan air pada bak ikan semakin naik. Nah, tadi itu airnya habis. Saya tambahkan kembali menggunakan kembali air pada tendon ya. Oke, di sini saya coba untuk mengurangi airnya lagi. Memastikan apakah pompanya hidup kembali atau tidak. Saya coba mengurangi airnya. Air kolam ikan saya coba kurangi beberapa. Oke, bisa lihat di sana pompanya kembali menyala karena ketinggian air semakin rendah ya. Tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada program. Nah, apabila ketinggiannya sudah memadai, maka pompa akan mati secara otomatis. Jadi ini terpengaruhi oleh suhu dan juga ketinggian air ya. Nah, ketinggiannya sudah segitu, seharusnya pompanya mati ya. Bisa lihat sana pompanya mati. Nah, bisa lagi menyala karena bisa lihat di sana lagi menyala karena belum maksimal ya. Jadi airnya itu masih bergejolak ya. Nah, akan seperti itu, nyala dan hidup lagi sampai airnya itu benar-benar sesuai dengan kriteria pada program. Oke, bisa lihat di sana alatnya berfungsi dengan baik. Jadi ini memastikan agar kolam ikan tidak kering, dan juga ini mempengaruhi pada suhu air dan juga ketinggian air. Nah, jadi itu merupakan IoT atau alat IoT yang sudah saya tanamkan di aquaponik ini. Saya lihat di sana ikannya sehat-sehat, umurnya kurang lebih 2 bulanan, sangat lincah. Nah, jadi sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.